Maka Rasulullah SAW mengumpulkan tentara yang cukup banyak ya, sampai 10.000. Dan Rasulullah tidak menceritakan mau kemana pasukan yang besar ini. Menarik perlu dipelajari apa sebetulnya pemicu penaklukan Mekah ini. Pemicunya adalah maka Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya, ya, sifat pemaafnya, dia mengeluarkan 3 ultimatum. Tidak berapa lama Rasulullah SAW pun ya masuk ke kota Mekah dengan sangat tawadhu sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarru, sampai dia membungkukkan kepalanya dan jenggotnya sampai hampir bersentuhan dengan punuknya unta. Saking tawadhunya, saking tadarrunya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara ila akhiril ayat. Setelah Rasulullah SAW masuk di Makkah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau masuk di dalam Ka'bah. Ya. Di dalam Ka'bah itu banyak berhala, ya, banyak berhala dan semuanya hancur, dihancurkan Rasulullah, bahkan tersungkur dengan sendirinya. Ditunjuk Rasulullah SAW, maka patung-patung itu pun berjatuhan. Ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak dan hancurlah, runtuhlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Nah, itulah yang ayat yang dibaca Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah dan ketika memasuki Ka'bah. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Sebetulnya kebatilan ini akan mudah hancur apabila kita ini bisa melahirkan yang benar, ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah itu, apabila yang hak ini hadir, datang, maka batil akan hancur. Sekarang kebatilan itu masih berdiri teguh kuat karena yang hak tidak datang. Maka kewajiban kita umat Islam ini ya menghadirkan yang hak supaya kebatilan itu menjadi zahuk, menjadi hancur. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah atau adzan di atas Ka'bah. Beliau pun mengumandangkan adzan dengan suaranya yang sangat merdu sehingga sahabat semuanya terpesona. Luar biasa suara adzannya, dan itu menyatukan umat Islam. Di samping itu juga Rasulullah berpidato kepada mereka, ya. Di antaranya yang dibaca oleh Rasulullah adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian syu'uban wa qabaila, jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Menghadapi musuhnya yang sudah memusuhi Rasulullah selama hampir 19 tahun, ya. 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Mekah, 13 tahun artinya 10 tahun karena 3 tahun itu dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Jadi 18 sampai 19 tahun lah. Kalau kita mungkin akan melakukan sesuatu yang barangkali manusiawi kalau membalas dendam, ya, karena disiksa, dianiaya, hijrah, barang-barangnya dirampas, barang-barangnya dirampas, dijual, aset-asetnya, ternaknya, kebunnya, jadi nggak punya apa-apa lagi. Nah, sekarang diberi kemenangan. Maka ketika itu terucap di mulut sebagian para sahabat, yaumul malhamah. Ya. Hari ini adalah hari potong daging. Potong daging, apa itu potong daging? Potong daging maksudnya balas dendam. Hari ini adalah hari balas dendam. Kita akan lakukan apa saja kepada musuh kita yang jadi kalahkan itu, begitu.
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih mendengar ucapan itu. Rasulullah mengatakan, al yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Oleh karena itu ketika orang-orang Quraisy berkumpul di hadapan Rasulullah SAW di masjid, Rasulullah menyapa mereka. Ya ma'syar Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum khaira, innaka akhun karim wabnu akhin karim. Qala idhabu fa antumut tulaqa. Au kama qala fi riwayatin ukhra, la tasriba alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Yang artinya begini, wahai orang-orang Quraisy, apa kira-kira yang akan aku perlakukan kepada kalian, katanya. Yang baik-baik lah. Saya rasa yang baik-baik, karena engkau adalah orang yang mulia, keturunan orang yang mulia, saudara yang mulia, begitu. Rasulullah SAW mengatakan, hari ini akan aku katakan sebagaimana perkataan saudaraku Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pergilah kalian semua, kalian telah aku bebaskan. Atau idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian sudah saya maafkan dan sudah saya bebaskan. Subhanallah. Ini musuh yang memusuhi 18-19 tahun, namun dengan jiwa besar Rasulullah SAW, mereka dimaafkan, mereka diampunkan. Inilah Ramadan, hari kasih sayang, ya. Ramadan itu hari kasih sayang karena itu terjadi pada bulan Ramadan, sehingga mereka sangat terkesan dengan sifat dan budi pekerti pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diakui sendiri, tertulis di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang sangat menginginkan kalian itu menjadi orang-orang yang beriman, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sifat Nabi itu dengan orang-orang beriman sangat pemaaf, sangat penyayang. Inilah budi pekerti yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fathu Mekah. Maka dengan peristiwa itu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy hancur lebur hatinya, ya, hancur luluh lantak permusuhannya. Yang ada adalah hati yang terbuka untuk menerima Islam. Maka mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka turunlah ayat juga, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah dengan sifat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar dimanapun berada, pengajaran yang bisa kita petik di sini adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang mempunyai sifat santun dan pemaaf yang luar biasa. Terbukti beliau dimusuhi sampai 18 tahun, dan kemudian Allah memenangkan. Tidak ada mereka yang dibantai karena dendam, tidak ada yang dibunuh karena marah, tidak ada. Semua dimaafkan. Kemudian itu membuka pintu gerbang baru, menyebabkan mereka simpati, jatuh cinta kepada Nabi, kepada agama ini. Kemudian mereka pun bersahadat masuk Islam. Dan rupanya percikan-percikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini ada juga di negeri kita, Indonesia ini. Coba kita perhatikan bahwa Islam tersebar di Indonesia ini bukan melalui pedang, bukan melalui sekelompok tentara besar dari Arab atau dari Persia, dari Turki di sini yang memerangi di sini, tidak. Tapi Islam datang di negeri kita ini dengan sopan santun, dengan santun, kata-kata yang baik, kasih sayang, yang dibawa para pedagang, dibawa para ulama, sehingga rakyat Indonesia ini jatuh cinta dengan ajaran yang mulia itu. Akhirnya mereka pun juga berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu, mari kita ke depan mulai berdakwah, kita kedepankan dengan rasa kasih sayang. Insya Allah dengan kasih sayang ini Islam akan tersebar dengan baik.
Pendengar dimanapun berada, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di bulan Ramadan yang mulia ini. Ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.